pertama itu untuk input library-nya. Input CP2, di mana CP2 ini dipakai untuk segala proses pengolahan citra, seperti membaca file, konversi warna, blur, keying, dan sebagainya. Import matplotlib .pyplot as plt, di mana matplotlib ini untuk menampilkan gambar berikut untuk membaca gambar. ImagePath sama dengan Lena JPG. ImagePath adalah sebuah variabel untuk menyimpan file gambar Lena. Berikut ImageBGR sama dengan cp2.imret ImagePath. Berikut untuk pengecekan apakah kita menggunakan perintah if. Jika ImageBGR bernilai nol, program dihentikan dengan melempar file not found error yang berisi lokasi file. Lanjut untuk konversi ke grayscale, bisa kita lihat programnya. Untuk CP2 color ini mengubah color spec. Untuk menyimpan versi grayscale kita menggunakan perintah ini. CP2 imwrite, kita menggunakan CP2 imwrite karena CP2 imwrite dapat menggalikan polen. Berikut untuk Gaussian blur-nya, kita lihat kodenya. Image blur sama dengan cp2.gaussian blur. Tujuan menghaluskan noise agar deteksi tepi lebih stabil. Untuk 5x5 ini ukuran kernel Gaussian, lebar 5 pixel, tinggi 5 pixel. Dan 0 ini nilai sigma. Berikut untuk deteksi keying. Input sama dengan cp2.keying. Image blur, threshold sama dengan threshold 1 sama dengan 100 dan threshold 2 sama dengan 200. Untuk persiapan tampilannya, PLT figure dengan ukuran 12x4. Berikut yang plot yang pertama itu gambar asli, plot yang kedua gambar grayscale-nya, dan plot yang ketiga adalah hasil kini. Untuk menampilkan kita plotting layout, di mana plotting layout ini berfungsi agar gambar yang ditampilkan tidak bertumpuk. Dan yang terakhir, dot show untuk menampilkan output. Berikut untuk program deteksi wajah. Seperti biasa, hal pertama yang kita lakukan adalah mengimport library-nya. Di sini untuk importnya ada from ipython.display import javascript display. Untuk from base64, importnya b64 decode. Untuk Google Colab, importnya FLJS. Berikut untuk import cp2 non-p as np matplotlib.python as pyplot as plt. Ipython display ini fungsinya untuk menampilkan javascript di netbook. base64 decode untuk mendekode gambar dari format base64. FLJS menjalankan dan mengevaluasi JavaScript dari Python khusus Colab. Nanti ini untuk penghitungan arraynya. Untuk mengambil foto dari kamera, berikut kita bisa lihat kode-kodenya. Untuk kode-kode yang warna merah ini digunakan untuk menyalakan kamera, menampilkan video live sementara, mengambil foto setelah 0,5 detik, mengambil foto kurang lebih 5 detik, lalu mengubahnya menjadi data URL gambar dalam bentuk teks dan mengembalikan ke Python. Berikut untuk mengkonversi gambar ke format OpenCV. Kodenya kita bisa lihat di bawah ini. Ada image width, image array, image BGR. Pada bagian image width, data url.split mengambil bagian base64 saja dari data URL. Untuk base64 decode, fungsinya mengubah base64 menjadi bit bintang. Berikut untuk nanti from buffernya pada bagian image array, fungsinya mengubah bit array ke numpy array. cp2 imdecode image BGR, pada bagian image BGR fungsinya decode array ke gambar BGR OpenCV. Untuk perintah if ini, dia fungsinya untuk mengecek apakah gambar berhasil dimuat atau tidak.
Jika tidak akan muncul perintah error. Untuk proses deteksi TP-nya, original sama dengan image bgr.copy, gray sama dengan cp2 vivid color bgr to gray. Ini adalah perintah menyimpan salinan gambar asli, lalu mengonversikan ke grayscale. Berikut perintah blur red dan edge. Blur ini untuk mengurangi noise dan edge untuk mendeteksi TP gambar. Untuk bentuknya bisa kita melihat perintah ini kernel dan closure. Untuk kernelnya saya kasih 5x5. Untuk cp2 more close, fungsinya untuk mengisi celah kecil pada TP atau gabungkan area putus. Dan kode kontur ini untuk menemukan kontur dari hasil TP yang sudah ditutup. Untuk filter konturnya seperti ini kodingannya, dan untuk menyaring kontur yang tidak cocok, maka di sini ada rumusnya. Untuk if not candidate ini, jika wajah kita tidak terdeteksi dengan baik, maka akan muncul error. Untuk kandidat terbesarnya, seperti ini rumusnya. Dan untuk menyimpan hasil cropnya, cv2.inwrite, ada nama file yang akan tersimpan nanti dari hasil crop wajah. Nanti akan ada perintah wajah berhasil dipotong dan disimpan sebagai wajah crop. Dan yang terakhir, untuk menampilkan semua tahapan gambar, di sini ada plot figur ukurannya 20x5. Untuk plot pertama, dia akan menampilkan gambar asli. Plot kedua, gambar grayscale. Plot ketiga, gambar hasil deteksi TP ini. Plot yang keempat adalah hasil crop wajah. Sebelum menampilkan, kita perlu plotting layout dengan tujuan agar gambar tidak bertumpukan. Dan yang terakhir, plot show untuk menampilkan semuanya. Kita coba run di sini. Jika ada perintah error seperti ini, itu artinya wajah saya belum pas pada kamera. Lalu kita coba run lagi. Nah, di sini yang muncul ada wajah asli saya, ada wajah hasil grayscale-nya, ada hasil deteksi kininya, dan hasil crop. Sekian dari penjelasan saya.